Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita dapat bertemu dan belajar kembali di sekolah kita. Nah, sebelum belajar, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya robbal alamin. Pembelajaran tematik kita hari ini masih di tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Pembelajaran kelima dan keenam, muatan pelajarannya. Yang pertama, muatan IPS KD 3.3 mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Yang kedua, muatan SPDP KD 3.3 memahami gambar dan bentuk 3 dimensi. Yang ketiga, muatan bahasa Indonesia KD 3.5 menguraikan pendapat pribadi tentang isi sastra, cerita, dongeng, dan sebagainya. Yang keempat, muatan PKN KD 3.1 memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Tujuan pembelajaran yang akan kalian dapatkan hari ini, kalian dapat menjelaskan kegiatan ekonomi pada proses penjualan sayuran. Yang kedua, kalian dapat memberikan apresiasi terhadap gambar pemandangan. Yang ketiga, kalian dapat memberikan pesan moral dari suatu cerita. Yang terakhir, kalian dapat membedakan sikap baik dan sikap tidak baik. Oke anak-anak, sekarang kita akan memasuki pembelajaran kelima, yaitu muatan IPS KD 3.3 dan 4.3 tentang kegiatan ekonomi pada proses penjualan sayuran. Kalian simak dan perhatikan skema kegiatan sayuran kangkung berikut ini. Yang pertama, kangkung ditanam dan dirawat oleh petani. Yang kedua, kangkung yang sudah siap panen akan dipanen oleh petani. Selanjutnya, kangkung siap diantarkan ke pasar-pasar atau ke swalayan. Selanjutnya, kangkung yang sudah diantarkan ke pasar tradisional dijual kepada pembeli. Setelah itu, kangkung yang telah kita beli dapat kita masak dan kita konsumsi. Nah, itulah skema kegiatan proses pada jual beli sayuran. Tugas kalian sebutkan tahapan-tahapan apa saja yang merupakan produksi, distribusi, dan konsumsi dari proses penjualan sayuran yang sudah Ibu bacakan tadi. Nah, kalian tulis di buku tulis tematik kalian, tulisan dengan rapi dan jelas. Terima kasih. Masih di pembelajaran kelima, sekarang muatan SPDP KD 3.3 dan 4.3, yaitu tentang apresiasi terhadap gambar pemandangan. Coba kalian perhatikan gambar pemandangan berikut ini. Nah, di sini Ibu memberikan contoh apresiasi pada gambar berikut. Nah, hasil gambarnya bagus. Gambar pemandangan sawahnya sudah jelas.
gambar ini juga memiliki pesan positif, yaitu kita harus memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Nah, itulah contoh apresiasi terhadap gambar pemandangan. Baik anak-anak, sekarang kita memasuki pembelajaran ke-6, yaitu muatan bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5. Memberikan pendapat pribadi tentang pesan moral dari suatu cerita. Apa itu pesan moral? Pesan moral merupakan pelajaran berharga dalam sebuah cerita yang dapat kita jadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ayo kalian amati tayangan video ini, kemudian tuliskan pesan moral dari cerita dalam video tersebut. Kalian tulis di buku tulis tematik kalian atau di buku tulis pulpena kalian, tulisan dengan rapi dan jelas. Kalian simak ya videonya. Terima kasih. Pada zaman dahulu, saat musim panas penuh dengan bunga yang mekar, hewan hidup di hutan. Burung dan serangga paling menikmati musim ini. Dan tentu saja, tak kesulitan mencari makanan. Itu hari biasa bagi belalang pemalas. Dia memakan akar tanaman herbal yang dia ambil sambil memainkan biola dan bernyanyi. Oh, sungguh hari yang indah. Lalalaku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku. Dan aku tak tahu lagi kata-kata lagunya. Tapi tak masalah. Setelah selesai menyanyi sekuatnya, dia mendengar suara berisik dan mencoba mendengarkan. Agar mengerti asal dan suara siapa itu, dia segera melompat tinggi ke cabang pohon. Dan di sana dia melihat jejak semut di kejauhan. Mereka berbaris seperti tentara. Dengan susah payah, para semut membawa biji-bijian dan buah kering yang jatuh dari pohon. Belalang melompat ke tanah dan kebingungan sambil melihat barisan semut itu menghilang. Aku tak pernah melihat semut ini. Mereka selalu bekerja. Tepat saat itu, dia melihat seekor semut mendatanginya. Semut itu mencoba membawa biji yang lebih besar dari badannya. Saat akan melewati belalang, semut itu menjatuhkan biji yang dia bawa. Sebenarnya dia perlu istirahat. Belalang menatapnya dengan mata hampa. Apa kau pindah ke suatu tempat? Bukan. Jangan bilang kalau bakal datang bencana. Apa itu alasan kau melarikan diri? Bukan. Kalau begitu boleh kutanya kau sedang apa? Kami membawa makanan ke sarang kami. Oh begitu, kalian pasti menunggu banyak tamu malam ini. Kami menyimpan makanan untuk musim dingin. Kau menyimpan makanan untuk musim dingin? Untuk apa? Dan selain itu, kenapa buru-buru? Musim dingin masih lama, bersenang-senanglah. Nikmati saja musim panas ini. Jika begitu, apa saranmu untuk menghadapi musim dingin? Aku yakin kita akan bisa mencari cara bersenang-senang, jangan khawatir. Kau hanya memikirkan kesenangan saja, nanti kami makan apa? Aku akan pikirkan saat musim dingin tiba nanti. Sekarang musim panas dan ada banyak yang bisa dimakan. Semut itu sudah muak mendengar omong kosong belalang dan mencoba menggendong biji yang dibawanya. Aku harus mengejar teman-temanku. Apa kau mau bantu taruhkan biji ini di punggungku? Penyanyi dan seniman sepertiku tidak boleh membawa beban berat. Setelah mendengar jawaban belalang, semut menatap belalang dengan heran dan terus mencoba menggendong biji itu. Kurasa aku bisa membantumu sedikit. Belalang mengangkat biji yang besar itu dari tanah dan menaruhnya di punggung semut. Semut berterima kasih dan melanjutkan perjalanannya.
Sungguh usaha yang sia-sia. Belalang melanjutkan berbaring di bawah pohon. Setelah makan sesuatu, dia melanjutkan bermain biola. Oh, sungguh hari yang indah. La la la. Aku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku dan aku tak tahu lagi kata-katanya. La, 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 Saat la, itu, la, seekor la, tupai la, mengeluarkan la, kepalanya la, dari la, pohon. la. Cukup, cukup. Tolong hentikan. Pergi dan bernyanyilah di tempat lain. Aku mau istirahat di sini. Saat itu juga belalang berhenti bernyanyi. Dia melirik tupai, mengambil biolanya, dan pergi. Mereka tidak tahu cara menghargai seniman di hutan ini. Musim panas berlanjut, dan para semut terus membawa makanan ke sarang mereka. Sementara itu, belalang terus makan, berjalan-jalan, bermain biola, dan bernyanyi. Akhirnya, musim dingin tiba. Suatu pagi, saat semut bangun, mereka melihat keluar sarang dan melihat semuanya tertutupi salju. Semua semut kecil mengkhawatirkan hewan lain yang kedinginan, membeku, dan lapar. Di samping itu, karena semua tanaman tertutup salju, belalang belum makan apapun selama berhari-hari. Dia menggigil, tenaganya hilang, dan tidak bisa bermain biola atau bernyanyi. Dengan susah payah, dia mencoba berjalan di atas salju. Tiba-tiba dia berpikir tentang hari-hari musim panas. Hari-hari itu sangat menyenangkan. Di mana-mana ada makanan. Perutku kenyang, aku selalu bahagia. Saat itu dia mengingat semut. Dia membawa makanan ke sarangnya sepanjang musim panas. Kemudian dia menyadari kalau dia tidak suka ide ini. Dia mengejek semut selama musim panas. Dia bertanya-tanya apa semut mau membantunya. Dan sekarang cuaca terlalu dingin bagi belalang untuk berjalan. Ini bukan saatnya jaga gengsi. Aku harus menemukan sarang semut dan minta bantuannya. Dia berjalan lurus ke sarang semut. Dia berdiri di depan pintu dan berteriak. Apa ada orang di sana? Tolong bantu aku. Siapa itu? Dari dalam sarang dia mendengar keributan. Belalang menjawab dengan sisa tenaganya. Temanku semut, ini aku belalang. Tolong biarkan aku masuk. Setelah mendengar keributan itu, Ratu Semut mendekati semut kecil. Ada apa? Siapa yang butuh bantuan? Hanya belalang pemalas yang duduk bernyanyi sepanjang hari, ratuku. Kupikir dia lapar dan minta bantuan. Siapapun yang mendatangi pintu kita dan meminta bantuan tidak boleh kita tolak. Ratu dan semua semut lain mendekati pintu depan sarang dan membukanya. Belalang terbaring di salju karena sudah sangat lemah. Para semut segera mengangkat belalang dan membawanya ke dalam sarang. Belalang sehat kembali berkat kehangatan sarang semut. Mereka memberinya air dan makanan. Sekarang dia merasa jauh lebih baik. Belalang berterima kasih kepada ratu dan berjalan ke arah semut kecil. Aku sangat tidak adil kepadamu. Saat kau bekerja sepanjang musim panas, aku duduk dan hanya bernyanyi. Dan sebenarnya kau memperingatkanku, tapi aku tidak menganggap serius. Aku menyesalinya. Ini harusnya jadi pelajaran besar untukmu. Kami juga ingin bersenang-senang sepanjang musim panas, tapi kami harus memikirkan masa depan juga. Jika kami tidak mengumpulkan makanan selama musim panas, kami mungkin ada di posisimu sekarang. Belalang tinggal di sarang semut selama beberapa waktu. Dia kini jauh lebih baik dan lebih sehat. Saat tiba waktunya pergi, semut memberi makanan kepada belalang. Terima kasih atas segalanya. Kalian menyelamatkanku dan aku tak akan melupakannya. Dan aku tak akan bermalas-malasan lagi sekarang. Bisa aku minta tolong? Tentu, katakan saja apa yang kau inginkan.
Saat musim panas, mungkin kau bisa belajar bermain biola dengan benar dan membuat hewan lain bahagia. Masih di pembelajaran ke-6, sekarang muatan PKN, KD 3.1 dan 4.1. Membedakan sikap baik dan sikap tidak baik. Berikut contoh sikap yang baik dan tidak baik dalam kehidupan sehari-hari. Sila ke-1. Contoh sikap baiknya, menghormati sesama umat beragama. Contoh sikap tidak baiknya, tidak berteman dengan teman yang berbeda agama. Nah, pada sila kedua, contoh sikap baiknya menolong teman yang kesusahan. Nah, contoh sikap tidak baiknya yaitu sombong dengan barang-barang yang kalian miliki. Sila ketiga, contoh sikap baiknya menggunakan produk-produk dalam negeri. Contoh sikap tidak baiknya mencintai budaya asing yang bertentangan dengan budaya Indonesia. Nah, sila keempat, contoh sikap baiknya menyampaikan pendapat dengan sopan di depan kelas. Contoh sikap tidak baiknya memaksa orang lain untuk mengikuti pendapatnya. Nah, pada sila kelima, contoh sikap baiknya membiasakan hidup hemat. Contoh sikap tidak baiknya yaitu memboroskan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, itulah sikap baik dan sikap tidak baik yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, pembelajaran tematik kita hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.